Brazil gulung Korea Selatan 5-0. Belgia ditahan Makedonia Utara. Mbappe bawa Prancis lumat Azerbaijan. Glasner pelatih terbaik IPL September. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Brazil melawan Korea Selatan di Stadion Piala Dunia Seoul. Selecao langsung unggul di menit ke-13 lewat Estevão Willian yang memanfaatkan asis Bruno Guimarães. Keunggulan Brazil diperbesar menjadi 2-0 di menit ke-41. Rodrigo Goes sukses menuntaskan umpan Casemiro. Pada menit ke-47, Estevão Willian mencetak gol keduanya untuk mengubah skor menjadi 3-0. 2 menit berselang, Rodrigo Goes ikut mencetak brace dan membuat skor menjadi 4-0. Vinicius Junior menutup pesta gol Brazil di menit ke-77. Laga pun berakhir dengan skor telak 5-0 untuk Brazil. Dengan kemenangan ini, Brazil tampil percaya diri di laga uji coba. Son Heung-min resmi menjadi pemain dengan penampilan terbanyak bagi timnas Korea Selatan, mencatatkan 137 laga, mengungguli legenda Cha Bum-kun dan Hong Myung-bo yang sama-sama 136 pertandingan. Pemain Tottenham Hotspur ini berhasil menembus rekor berkat konsistensi dan performa impresifnya selama bertahun-tahun membela negaranya. Menurut laporan KFA, Korea Football Association, pencapaian Son menegaskan posisinya sebagai ikon sepak bola Korea Selatan. Rekor ini sekaligus menjadi bukti kontribusi Son yang luar biasa di level internasional. Gabon versus Gambia di kualifikasi Piala Dunia berlangsung di Kasarani Stadium. Di menit ke-20, Gabon berhasil unggul lebih dulu lewat gol Pierre-Emerick Aubameyang. Keunggulan Gabon bertahan 3 menit. Pada menit ke-23, Yankuba Minteh menyamakan kedudukan. Gabon kembali unggul tepatnya di menit ke-44. Aubameyang mencetak gol keduanya. Namun, Gambia kembali menyamakan skor 3 menit kemudian melalui gol Adama Sidibé. Di menit ke-47, Gambia memimpin untuk pertama kalinya. Sidibé membuat skor menjadi 2-3. Gabon akhirnya membalas di menit ke-62. Aubameyang mencetak hat-trick, skor 3-3. Aubameyang kemudian mencetak gol keempat Gabon di menit ke-78, lalu diusir wasit karena kartu merah. Berkat kemenangan ini, Gabon duduk di posisi kedua grup F dengan 22 poin, sedangkan Gambia di urutan keempat dengan 10 poin. Swedia menjamu Swiss di Friends Arena, Solna. Dalam laga grup B, Swiss akhirnya memecah kebuntuan di menit ke-65 lewat penalti Granit Xhaka setelah Djibril Sow dijatuhkan di kotak penalti. Swiss menutup kemenangan di waktu tambahan lewat Johan Manzambi yang bola tendangannya membelok sehingga tak bisa dihentikan Johansson. Dengan hasil ini, Swiss berada di puncak klasemen grup B dengan 9 poin, sedangkan Swedia berada di urutan keempat dengan 1 poin. Irlandia Utara versus Slovakia di Windsor Park, Belfast. Di menit ke-18, Northern Ireland unggul lewat gol bunuh diri Patrick Horosovsky hasil umpan Ethan Galbraith. Memasuki 10 menit terakhir, Trihum menggandakan skor lewat sundulan voli setelah bola gagal ditangkap kiper Dubravka. Laga berakhir 2-0 untuk Irlandia untuk memperpanjang rekor tak terkalahkan di kandang menjadi 8 pertandingan. Dengan hasil ini, Irlandia Utara berada di posisi kedua klasemen grup A dengan 6 poin. Slovakia berada di urutan ketiga dengan 6 poin. Belgia versus Makedonia Utara di kualifikasi Piala Dunia 2026 di grup C berlangsung di Artevelde Stadion. Skor 0-0 bertahan hingga paruh pertama. Usai turun minum, Belgia lebih menggigit, namun Makedonia Utara bertahan rapat, tetap mampu menghalau serangan. Meski terus menekan, Belgia gagal memecah kebuntuan. Laga berakhir imbang 0-0. Dengan hasil ini, Belgia berada di urutan kedua klasemen sementara dengan 11 poin dari 5 laga, sedangkan Makedonia Utara tetap di puncak klasemen dengan 11 poin. Jerman menjamu Luxembourg di Prezero Arena. Jerman akhirnya unggul pada menit ke-12. Tendangan bebas David Raum meluncur ke pojok kanan gawang. Penalti untuk Jerman datang pada menit ke-18. Joshua Kimmich berhasil menaklukkan Morris. Selepas jeda, tepatnya menit ke-48, Serge Gnabry menambah gol ketiga bagi Jerman lewat sepakannya. 2 menit berselang, Joshua Kimmich mencatatkan gol keduanya dari jarak dekat. Skor 4-0 bertahan hingga akhir laga. Dengan kemenangan ini, Jerman sementara memimpin grup A dengan 6 poin dari 3 laga. Luxembourg masih di dasar klasemen tanpa poin.
Joshua Kimmich menorehkan sejarah baru bagi timnas Jerman usai laga kontra Luxembourg. Gelandang Bayern Munchen itu tampil untuk kali ke-104, melewati jumlah penampilan legenda Franz Beckenbauer dan menempati posisi ke-12 dalam daftar pemain dengan caps terbanyak Jerman. Kimmich kini juga menjadi pemain aktif dengan penampilan terbanyak setelah Manuel Neuer dan Thomas Müller pensiun dari timnas. Sumber resmi di FB mencatat bahwa Kimmich berada di ambang menembus posisi 10 besar pemain Jerman dengan caps terbanyak. Prancis versus Azerbaijan di kualifikasi Piala Dunia 2026 berlangsung di Parc des Princes. Di menit ke-45+2, Prancis berhasil unggul lebih dulu lewat aksi Kylian Mbappe. Keunggulan Prancis bertambah di menit ke-69, sundulan Adrien Rabiot yang menggetarkan jala tim tamu. Prancis menambah gol di menit ke-84 melalui Florian Thauvin, tembakan voli akrobatik yang melesat deras ke gawang Azerbaijan. Dengan hasil ini, Prancis memimpin klasemen grup D dengan raihan 9 poin dari 3 laga, sementara Azerbaijan tertahan di posisi juru kunci dengan 1 poin. Kylian Mbappe menunjukkan konsistensi luar biasa dengan mencetak gol di 10 pertandingan terakhirnya untuk klub dan tim nasional Prancis. Dalam periode ini, pemain Paris Saint-Germain itu telah mengemas 14 gol dan 4 assist, termasuk gol penting ke gawang Ukraina, Real Sociedad, dan Azerbaijan, serta 3 gol saat menghadapi Kairat. Gol ke gawang Azerbaijan juga menambah koleksi gol internasionalnya menjadi 53. Hanya tertinggal 4 gol dari rekor Olivier Giroud sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa Prancis. Andre Pereira memutuskan gantung sepatu pada usia 30 tahun. Menurut laporan MySfootball, keputusan ini dipicu oleh cedera yang terus mengganggu karirnya. Pereira mengalami robek ligamen anterior pada Januari 2021 saat membela Rio Ave dan cedera yang sama sembuh pada musim 2023-2024 sehingga ia tak lagi tampil di lapangan. Selama di Porto, ia mencetak 24 penampilan dengan 3 gol dan 3 assist. Selain Porto dan Rio Ave, Pereira juga sempat memperkuat Victoria Guimares, Victoria Setúbal, dan Zaragoza. Seorang petugas polisi yang menangani keamanan tim nasional Prancis lolos dari sanksi meski menerima donasi tunai 60.300 euro dari Kylian Mbappe. Demikian laporan LQP. Petugas ini sebelumnya diperiksa oleh IGPN, pengawasan internasional kepolisian Prancis, terkait dugaan pelanggaran profesional. Sidang disipliner pada Selasa lalu memutuskan tidak ada hukuman yang dijatuhkan. Donasi yang diberikan Mbappe untuk alasan pribadi, bukan suap, sempat memicu perdebatan soal etika dan transparansi dalam keamanan timnas. Olivier Giroud, mantan penyerang Arsenal dan Chelsea, mengisyaratkan akan gantung sepatu di akhir musim ini. Saya fokus pada musim ini, memastikan semuanya berjalan baik dan akan mengevaluasi nanti, ujar Giroud kepada RMC Sport. Ketika ditanya apakah Lille akan menjadi klub terakhirnya, pemain yang akan berusia 40 tahun depan itu menegaskan, pasti. Selama karirnya di Eropa, Giroud meraih 7 trofi besar, termasuk Liga Champions bersama Chelsea, 3 Piala FA bersama Arsenal, serta gelar Liga bersama Montpellier dan Milan. Alexander Nubel, kiper Bayern Munchen yang saat ini dipinjamkan ke Stuttgart, berencana meninggalkan Allianz Arena secara permanen musim panas mendatang jika Manuel Neuer memperpanjang kontraknya. Nubel, yang bergabung dengan Bayern pada 2020, telah menjalani beberapa masa peminjaman, termasuk 2 musim di Monaco, sebelum ke Stuttgart pada 2023. Kontraknya bersama Bayern hingga 2029 membuat gajinya mencapai sekitar 11 juta euro per musim, sebagian ditanggung Stuttgart. Meski begitu, kiper 29 tahun ini belum memastikan apakah akan menetap di Stuttgart. Striker Borussia Dortmund, Serhou Guirassy, harus kembali ke Jerman lebih cepat dari jadwal bersama timnas Guinea akibat cedera. Dalam kemenangan 2-1 melawan Mozambik, Guirassy tidak dimainkan, menandakan kondisi fisiknya belum optimal. Pertandingan kedua pun kini bersifat persahabatan dan timnas Guinea secara resmi mengonfirmasi Guirassy akan melanjutkan pemulihan di Dortmund. Belum jelas apakah cedera ini baru atau kelanjutan dari masalah lama yang sempat membuatnya absen di klub. Como mendapat kabar buruk menjelang laga Serie A melawan Juventus di matchday ke-7. Striker muda mereka, Zidane Adai, harus ditanduk keluar saat membela Belanda U21 karena cedera hamstring. Kondisi pemain berusia 19 tahun ini masih akan dievaluasi lebih lanjut, namun dipastikan tidak bisa tampil saat Como menjamu Juventus pada Minggu 19 Oktober. Pelatih Fabregas kini harus mencari alternatif lini depan untuk menghadapi Bianconeri, menegaskan dampak cedera Adai terhadap rencana tim. Sandro Tonali kembali dikaitkan dengan Juventus sebagai opsi penguat lini tengah mereka. Menurut laporan Gazzetta dello Sport,
Peluang ini bisa terbuka pada musim panas 2026 saat kontrak Tonali bersama Newcastle tersisa 2 tahun. Sebelumnya, upaya Juventus untuk mendekati pemain ini belum membuahkan hasil. Namun situasi bisa berubah jika Tonali bersedia mempertimbangkan transfer kembali ke Italia. Mantan gelandang AC Milan itu disebut terbuka untuk kembali ke Serie A, sehingga keputusan pribadinya akan menjadi kunci bagi rencana Juventus. Massimiliano Allegri, pelatih AC Milan, terpilih sebagai pelatih terbaik Serie A untuk bulan September. Di bawah arahan Allegri, Rossoneri meraih 3 kemenangan penting, 1-0 atas Bologna, 3-0 melawan Udinese, dan 2-1 menundukkan Napoli, menurut situs resmi Serie A. Penghargaan ini dipilih oleh panel eksekutif media olahraga dan akan diserahkan sebelum laga Milan menghadapi Fiorentina pada 19 Oktober mendatang. Dengan hasil ini, Milan kini menempati posisi 3 klasemen Liga Italia. Pelatih Napoli Antonio Conte menjadi pelatih dengan gaji tertinggi di Serie A musim 2025-2026. Menurut laporan Football Italia, Conte menerima gaji bersih sebesar 8 juta euro per musim setelah menandatangani kontrak baru pada Mei lalu, menyusul keberhasilan Napoli meraih Scudetto kedua dalam 3 tahun terakhir. Di posisi kedua terdapat Massimiliano Allegri dari AC Milan dan Gianpiero Gasperini dari Roma, masing-masing dengan gaji 5 juta euro per tahun. Sementara itu, Vincenzo Italiano Bologna, Stefano Pioli Fiorentina, dan Igor Tudor Juventus memperoleh 3 juta euro per musim. Gelandang muda Real Madrid Franco Mastantuono dipulangkan dari timnas Argentina setelah mengalami kelelahan otot. Menurut konfirmasi Federasi Sepak Bola Argentina (AFI), pemain berusia 18 tahun ini awalnya dipanggil untuk jendela internasional Oktober, tapi tidak akan tampil karena masalah otot tersebut. Real Madrid akan melakukan evaluasi medis lanjut untuk menentukan lama absen Mastantuono. Meski cedera ini tidak tergolong serius, klub memilih bersikap hati-hati demi perkembangan salah satu talenta muda terbaik mereka. Real Madrid menghadapi tantangan terkait Eduardo Camavinga. Nilai pasar gelandang 22 tahun itu dilaporkan turun drastis dari 100 juta euro pada Juni 2024 menjadi 50 juta euro menurut Transfermarkt. Level terendah sejak November 2022. Penurunan ini dipicu rentetan cedera yang membuatnya absen dalam 35 pertandingan selama setahun terakhir. Setelah kembali bermain 19 hari lalu, Camavinga baru tampil 76 menit. Meski begitu, Madrid masih berharap Camavinga bisa kembali ke performa terbaiknya di bawah arahan Xabi Alonso. Gelandang Barcelona Dani Olmo diperkirakan absen selama 3 hingga 4 minggu akibat cedera baru yang dialaminya saat latihan bersama tim nasional Spanyol. Lapor Mundo Deportivo, pemeriksaan awal menunjukkan masalah pada otot yang memaksa Olmo menepi dalam beberapa laga penting termasuk El Clasico bulan ini. Hingga saat ini, Olmo baru mencatat 1 gol dan 1 assist dari 9 penampilan bersama Barca. Meski performanya sempat menurun, absennya pemain bakal berdampak pada kreativitas lini tengah Barcelona. Oliver Glasner, pelatih Crystal Palace, terpilih sebagai Premier League Manager of the Month untuk September 2025. Menurut situs resmi Premier League, Glasner, 51 tahun, membawa Palace meraih performa impresif dengan catatan tak terkalahkan, termasuk hasil imbang melawan Sunderland, serta kemenangan atas West Ham dan Liverpool. Posisi klub kini berada di urutan ke-6 klasemen dengan 12 poin, menandai kebangkitan Palace sebagai pesaing papan atas. Keberhasilan ini tak lepas dari kemampuan taktik Glasner dan kemampuannya memotivasi skuad. Erling Haaland kembali menunjukkan ketajamannya bersama Manchester City. Penyerang Norwegia itu dianugerahi EA Sports Premier League of the Month untuk September 2025 setelah mencetak 5 gol dan memberikan 1 assist. Total kontribusi langsung 6 gol, 2 kali lipat pemain lain di liga. Haaland kini mengoleksi 9 gol dari 7 laga awal musim, menandai salah satu start terbaik dalam sejarah Premier League, sekaligus penghargaan Player of the Month keempatnya. Arsenal mendapatkan sanksi dari Professional Game Board (PGB) karena melanggar aturan 192 FA Cup 2024-2025 saat menghadapi Manchester United pada babak ketiga 12 Januari 2025. Klub London itu hanya menyediakan 8.000 tiket untuk pendukung United, padahal regulasi mengizinkan hingga 9.000 tiket, menyisakan sekitar 1.000 kursi kosong. PGB menjatuhkan denda 500.000 pound sterling yang disyaratkan, namun hanya akan diberlakukan jika Arsenal melanggar aturan tiket di FA Cup musim 2025-2026. Palmeiras dikabarkan serius ingin mendatangkan kembali Gabriel Jesus, penyerang Arsenal asal Brasil. Presiden klub Leila Vieira menyatakan, "Segera kamu akan kembali ke rumah, Gabriel. Suatu saat kamu akan pulang."
Menurut laporan terbaru dari situs resmi klub dan media terpercaya, Arsenal siap melepas Jesus yang terakhir tampil untuk klub pada Januari lalu. Saat ini, pemain berusia 28 tahun itu masih dalam pemulihan cedera ACL dan absen dari skuad Liga Champions. Namun rencana transfer ini dinilai realistis untuk masa depan dekat. Bruno Fernandes buka suara soal spekulasi transfer ke skuad Pro League musim panas lalu. Keputusannya bertahan bukan terkait persiapan Piala Dunia 2026, melainkan keinginan pribadi dan dukungan klub. Saya tidak menutup pintu untuk pindah ke Saudi karena Piala Dunia, itu tidak pernah terpikirkan. Saya hanya ingin tetap di klub, dan klub juga ingin saya bertahan, kata Bruno. Kontraknya sendiri masih berlaku hingga 2027, sehingga peluang kepindahannya tahun depan tetap terbuka jika kondisi memungkinkan. UEFA dan Super League dikabarkan mencapai kesepakatan bersejarah untuk menggabungkan kompetisi mereka mulai 2027. Turnamen yang tetap bernama Champions League ini akan menampilkan 36 klub dibagi dua kategori, 18 klub teratas berdasarkan peringkat konferensi UEFA dan 18 klub lainnya. Setiap kelompok akan bertanding hanya dikategorikan masing-masing pada fase awal, memastikan pertandingan antar klub selevel. Sistem baru ini tetap berada di bawah pengawasan UEFA dengan jalur kualifikasi melalui liga domestik. UEFA juga akan meluncurkan platform streaming global sendiri. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.